timbal. Segala yang baru pasti akan usang. Rumah barumu, mobil barumu tidak akan baru selama-lamanya. Ada masanya usang. Daun yang hijau tidak hijau selama-lamanya. Ada masanya dia menguning. Setelah menguning dia gugur dari tangkainya, saudara-saudara. Segala yang baru pasti akan usang. Ana mayitatun, aku nanti mati, aku nanti jadi mayat. Fadzikri baq, tetapi mengenangku akan abadi selama-lamanya. Mengenangku akan abadi sepanjang zaman. Kenapa? Faqad taraktu khaira, karena aku telah meninggalkan kebaikan, aku telah meninggalkan manfaat. Wa waladtu tuhra, aku telah melahirkan anak yang suci. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Setiap orang yang mengenang Nabi tidak bisa dilepas daripada mengenang ibunda Nabi Muhammad SAW. Setiap orang yang mengingat Nabi tidak bisa dilepaskan daripada mengingat ibunda Nabi. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad adalah anak suci yang dilahirkan oleh beliau dan kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau. Nah, begitupun para ulama. Dan contoh yang kita hauli sekarang, Habib Ali Al-Aidin, beliau telah wafat, tetapi beliau meninggalkan manfaat, beliau meninggalkan nasihat, sehingga beliau para ulama, para aulia, habaib, kiai yang telah wafat, beliau walaupun telah wafat, Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau telah wafat ribuan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau hidup di dalam apa? Al-Bunyahnya. Beliau hidup dalam manakibnya, beliau hidup dalam Futuhul Ghaibnya. Syekh Hasan Asy-Syadzili wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau hidup dalam Hizb Bahar, Hizb Nasrnya. Beliau hidup dalam Sirrul Jalil fi Khawasya Subhanallah wa ni'mal wakilnya. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Sahibur Ratib wafat ribuan tahun yang ratusan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini beliau hidup dalam Nasihatul Diniyahnya, hidup dalam Risalatul Muawanahnya, hidup dalam Adab Sulukul Muridnya. Al-Imam Ghazali wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau hidup dalam Ihya Ulumuddinnya, Bidayatul Hidayahnya, Minarul Ilmnya, Mukasyafatul Qulubnya, Al-Wajisnya, Al-Wasitnya, dan seterusnya. Begitulah para ulama. Tidak ada kata mati bagi para ulama. A'yanuhum mafqudah wa amsaluhum fil qulub mawjudah. Jasad mereka hancur, jasad mereka lebur, nama mereka terpampang di batu nisan, tetapi teladan mereka, ilmu mereka, manfaat mereka akan selalu ada dalam hati orang-orang yang beriman. Itu tujuan pada siang hari ini kita duduk di majelis ini. Yang terakhir, sebelum saya tutup, saudara-saudara sekalian, jadi muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya ini tidak mau ceramah, tapi karena perintah guru ya saya mau nggak mau harus ceramah. Andaikan guru saya Habib Muhammad yang memerintahkan, saya tidak bakal ceramah, saudara-saudara. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, terakhir saya bawa satu hadis. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad idza ishtaka min 'udwun tada'a sa'irul jasad bis-sahari wal humma. Perumpamaan orang mukmin, perumpamaan orang beriman, perumpamaan orang yang mukmin yang dalam hatinya punya iman kepada Allah, keyakinan kepada Allah. Mathalul jasad, perumpamaan mereka bagaikan satu jasad. Apabila ada satu bagian daripada anggota jasad atau anggota badan yang terluka, maka seluruh badannya akan merasakan rasa sakit. Saya tanya bapak ibu, kalau kalian yang sakit gigi, apakah yang sakit cuma gigi doang? Ya kan? Sampai ke tulang-tulang berasa itu sakit. Makanya saya tidak setuju dengan bagian Z. Dia bilang lebih baik sakit apa? Sakit gigi. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Kata siapa? Mending sakit gigi daripada sakit hati. Mending sakit hati daripada sakit gigi. Mending sakit hati kalau saya. Oh, bagian Z nggak pernah rasa aja sakit gigi, bagaimana sakit lah. Saya pernah lagi ceramah sakit gigi, berhenti langsung saya bilang, nggak ada urusan, lagi sakit gigi. Kalau sakit ini tidak cuma gigi yang sakit, betul? Seluruh anggota tubuh merasakan sakitnya. Kamu cantengan, tahu cantengan? Nggak mungkin cuma jempolnya aja ngerasain sakit. Seluruh anggota tubuhnya merasakan sakit, betul? Nah, itu perumpamaan seorang mukmin. Nah, saudara-saudara sekalian yang muliakan Allah, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Gaza, yang ada di Rafah, saudara-saudara, mereka dibombardir, mereka dibantai, mereka digenosida oleh siapa? Oleh Israel laknatullah. Siapa saja seorang mukmin. Satu, saya bahas mukmin dulu. Kenapa? Karena kita seagama, kita sekeyakinan. Kalau kalian tidak merasakan rasa sakit mereka, maka kalian tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Siapapun yang tidak merasakan penderitaan mereka, saudara-saudara, anak-anak kecil dibunuh, anak-anak kecil dibantai, wanita-wanita dibantai,
Hussein. Al-Imam Hussein beliau punya anak dulu waktu perang Kalbara. Itu Ali Al-Asghar. Dipegang masih bayi karena kehausan. Itu pakai panah, dipanah saudara-saudara. Ini lebih parah. Bukan cuma dipanah, kepalanya terbelah saudara-saudara yang ada di Rafah. Bukankah mereka saudara kita seiman, seyakinan? Terus kalian merasa biasa-biasa saja? Jangankan kalau kalian siapapun, mau habaib, mau kiai, mau umat, mau orang awam, mau orang bodoh, kalau merasa biasa-biasa saja, saya katakan diragukan kalian sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, penderitaan mereka, penderitaan kita. Rasa sakit mereka, rasa sakit kita. Mereka yang kehilangan anak-anak sama seperti kita kehilangan anak-anak kita. Mereka yang kehilangan orang tua sama seperti kita kehilangan orang tua kita. Mereka yang kehilangan rumah sama seperti kita kehilangan rumah dan harta benda kita. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ini Israel tambeng, ini Israel kurang ajar, biadab saudara-saudara. Kenapa? Karena semua negara-negara sekarang telah memberikan peringatan. Tetap namanya Israel ini, dia tetap bombardir, dia tetap bantai. Saudara-saudara, sebenarnya tidak butuh untuk menjadi orang seakidah atau sekeyakinan sebagaimana hadis yang saya bawa tadi. Tidak butuh jadi mukmin, tidak butuh jadi Islam untuk membela rakyat Palestina. Tidak butuh jadi orang Kristen untuk membela rakyat Palestina. Tidak butuh jadi orang Buddha, agama Buddha, atau beragama Katolik, atau beragama Hindu, atau bahkan tidak butuh orang yang beragama Yahudi untuk membela